upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025 segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dewan Guru dan staf tata usaha agar memasuki lapangan upacara. Perlu kita sampaikan pada upacara detik-detik proklamasi bertindak sebagai Inspektur Upacara Bapak Asif Saifuddin ST, Komandan Upacara Sandi Handika dari kelas 11 TKR 1, Pembawa acara Yani dari kelas 11 BKP, Komandan Pasukan 17 Marcel dari kelas 11 BKP, petugas pembawa baki bendera merah putih Dinda Eka Sapitri dari kelas 11 BKP, petugas pengibar bendera merah putih Wahyu Arka Wijaya dari kelas 11 TKR 1, Galih Arifan Malgian dari kelas 11 Perhotelan, Johan dari kelas 11 TKR 1. Upacara peringatan detik-detik proklamasi SMK Muhammadiyah Haurgeni dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Siap, gerak. Siap, gerak. Siap, gerak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada Komandan Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Komandan upacara mengambil alih komando istirahatkan. Pimpinan, saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Pokok upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 80 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan upacara. Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan.
Pengibaran bendera merah putih iringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dibawakan oleh Gita Giwangkara. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Diam. Diam lanjut. Belok kanan belok kanan. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Buka. Formasi. Jalan.
di tempat dan tutup formasi. Jalan. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu perintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mengenang detik-detik proklamasi ditandai dengan bunyi-bunyian selama 1 menit. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah di masing-masing bidang, dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMK Muhammadiyah Hurgelis, dan juga yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, seluruh siswa SMK Muhammadiyah Hurgelis kelas 10 dan kelas 11 yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini, walaupun di hari libur, kita tetap melaksanakan upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai sekarang. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan juga yang Bapak cintai, alhamdulillah bahwasanya pada hari ini ya, kita masih bisa berdiri, kita masih bisa melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ini semua kita laksanakan alhamdulillah dengan sangat mudah. Kalau dulu jangankan untuk melaksanakan upacara bendera, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan saja waktu di bawah tahun 1945 itu sangat susah sekali. Makanya kita sekarang merdeka itu adalah untuk mengenang
jasa-jasa para pendahulu kita, yang mana mereka semua berani berkorban jiwa dan raga. Segala yang mereka punya dikorbankan. Untuk apa? Untuk supaya Indonesia merdeka. Pergerakan Muhammadiyah itu sebelum kemerdekaan itu sudah dimulai dengan berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912, yaitu oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu menunjukkan bahwasannya sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah ikut andil dalam perjuangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Banyak pejuang-pejuang dari Muhammadiyah. Di antaranya tadi yaitu pendiri Muhammadiyah, Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada lagi Insinyur Soekarno. Ada lagi Muhammad Syahdur. Ada lagi yaitu Bapak Jenderal Sudirman. Beliau adalah pelopor yaitu untuk pergerakan kepaduan Hizbul Wathon. Itu adalah mereka-mereka semua para pahlawan yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang akhirnya alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, hal-hal yang mengenai kebebasan, proklamasi. Ya, itu disampaikan sudah oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk mengenang atau untuk mengisi kemerdekaan yang ke-80? Untuk mengenangnya, yaitu kita yang pertama adalah kita harus merasa harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kenapa? Karena sampai saat ini kita sudah merdeka yang ke-80 tahun. Kita bisa melihat beberapa negara-negara yang ada di belahan dunia sana, yang mana sampai saat ini itu belum merasakan arti dari merdeka. Bahkan sampai saat ini itu masih dalam penjajahan negara-negara yang mempunyai kekuasaan. Jangankan mau belajar, jangankan mau bekerja, mau beribadah saja, itu di belahan dunia yang lain sangat sulit untuk melaksanakannya. Untuk itu kita yang ada di sini, kita harus sangat-sangat bersyukur karena kita telah merdeka. Hal lain yang kedua, dengan apa? Selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kita isi yaitu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kalian sekarang sedang menuntut ilmu, isilah waktu-waktu atau tiap kegiatan kalian itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermakna. Untuk apa? Karena untuk nanti bekal kalian
sendiri di masa yang akan datang. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan juga yang Bapak banggakan, di dalam mengisi kemerdekaan, khususnya untuk kalian sebagai pelajar, kalian tinggal hanya dengan mudah untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hanya menggunakan pena, menggunakan buku. Kalau sekarang mungkin dengan menggunakan handphone, dibanding dengan dulu para pendahulu kita itu berjuang dengan menggunakan batu runcing. Kalian sekarang sudah enak, tidak usah kalian untuk berperang, tidak usah kalian untuk mengorbankan jiwa dan raga. Yang penting kalian sekarang isi waktu kalian dengan apa? Dengan belajar, belajar, dan belajar. Memang berkata itu sangat mudah. Ada penyakit yang dimana kalian melakukan itu terasa sulit untuk melaksanakan, yaitu penyakit satu adalah penyakitnya adalah namanya malas. Malas untuk melakukan segala sesuatu. Kalau diartikan M yang pertama, malas itu yang pertama adalah M, yaitu sering menunda kegiatan pembelajaran. Itu kebiasaan anak-anak pada sekarang, yaitu sering menunda-nunda. Contohnya, masuk sekolah pukul 6:30, jam 6.30 harus sudah sekolah, harus sudah ada di lingkungan sekolah. Ini di rumah bangun padahal sudah pukul 4, sudah melaksanakan sholat subuh, tapi nanti sebentar, lihat dulu handphone, lihat dulu update status, lihat dulu ini, main game dulu. Akhirnya tidak terasa sudah pukul 6:15, belum mandi. Akhirnya terlambat lagi datang ke sekolah. Itulah penyakit, ya, sering menunda-nunda kegiatan. Akhirnya sampai di sekolah pun terlambat. Akhirnya karena terlambat tiap hari mendapatkan sanksi. A, MA, A-nya adalah acuh terhadap ada segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya ada sampah di samping kalian acuh. Kelasnya kotor, kalian acuh. Ya, tidak ada rasa memiliki. Tanamkan dalam diri kalian sifat yang tidak acuh. Melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, luruskan. Melihat ada sampah di depan mata, dipungut, simpan atau buang ke tempat sampah. Apa ini bukan milik saya sampahnya, milik tempat, tidak apa-apa. Supaya nanti kalian bisa jadi contoh untuk teman kalian. Selanjutnya adalah L. L itu adalah lemah mental. Jadi anak-anak sekarang itu mentalnya, mohon maaf, ya, kurang. Kenapa? Ini terjadi ya di SMK Muhammadiyah Hurgelis. Gara-gara matrikulasi setiap pagi saja. Padahal hanya ditambah penjumlahan. Maaf, padahal hanya ditanya tentang penjumlahan. Ditanya tentang pengurangan, perkalian, pembagian, itu pun di bawah 10. Besok ya, satu kelas itu ada 10 orang tidak berangkat. Kenapa alasannya tidak berangkat? Takut dengan matrikulasi. Nanti besoknya lagi hafalan juz amma tidak berangkat lagi. Kenapa?
takut hafalan. Mana mental kalian? Mana mental pejuang kalian? Para pejuang kita dulu itu menghadapi musuh, ya, dari zaman penjajahan Belanda tahun 350 tahun, dilanjutkan dengan penjajahan Jepang. Harus meninggalkan keluarga, harus masuk ke hutan. Kalian enak, hanya tinggal menghafal, hanya tinggal belajar. Apa susahnya? Berarti kalau kalian sekarang tidak belajar, ya, tidak belajar sungguh-sungguh, itu berarti kalian sama saja dengan tidak menghargai perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita. Selanjutnya adalah MAL sudah A, yaitu asik dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Betul, ya, saya perhatikan, ya, kalian Gen Z, terkenal dengan sebutan Gen Z, itu banyak yang melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Misal, ya, kalian tiap hari pegang handphone terus aja dengan enak bermain game tanpa menghiraukan waktu. Sudah masuk kelas tetap saja main game. Ada yang di kantin, ada yang di musola. Yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah S, yaitu S adalah sulit untuk melakukan perubahan. Jadi kalau kalian masih punya penyakit malas, S yang paling adalah sulit untuk melakukan perubahan. Ayo, mulai dari sekarang kalian harus bisa berubah. Bukan kami di sini yang bisa berubah karakter kalian, tapi yang bisa berubahnya siapa? Kalian sendiri. Kalian sendiri yang bisa merubahnya. Sedikit-sedikit kalian berubah. Contohnya, kalian misalnya ke sekolah bawa rokok 1 bungkus. Sekarang rubah, ya, ke sekolah bawa jangan rokok 1 bungkus, ya, bawa bensinnya saja lah ke sekolah, bawa koreknya saja ke sekolah. Itu sudah mulai berubah. Nanti kalau sudah bawa koreknya, ya sudah, nanti sama sekali nggak bawa apa-apa ke sekolah. Di minggu kemarin masih saja ada di antara kalian yang menggunakan lantai 4, lantai 3 itu di toilet untuk merokok. Dalam momen kemerdekaan ini, ayo, ubahlah diri kalian, khususnya anak-anak yang ada di lantai 3 dan 4. Bukan apa-apa, kasihan. Kalau misalnya nanti kalian merokok dari mulai sekarang, kelas 2 merokok, apalagi di kelas 3 merokoknya lebih dahsyat lagi. Nanti setelah keluar kalian mau masuk ke perusahaan besar, ya, akan masuk ke industri, itu kalian misalnya sudah lolos tes psikotes, lolos, medical check interviewnya lolos. Nah, yang tahap terakhir biasanya medical check up, itu kalian nggak akan lolos. Kenapa? Karena itu ada tes kesehatan, ya. Nanti kalian akan di ronsen badan kalian. Kalau kalian sering merokok, nanti di badannya itu ada, di paru-parunya ada nikotin, itu bisa dihilangkan. Ya. Jadi bapak dan ibu guru di sini sayang ke kalian. Bukannya tidak boleh, sayang. Merokok silakan, di luar sekolah silakan. Habis 2 bungkus, 3 bungkus, 5 bungkus, 1 bos, silakan. Ya.
Tapi tolong kalau di lingkungan sekolah kalian harus mematuhi tata tertib sekolah. Di momen ini, ya di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, mari ya kita sama-sama berubah, ya berubah untuk menuju yang lebih baik lagi. Bapak titip pesan kepada kalian, teruslah belajar dan juga teruslah berkarya dan juga bermanfaat bagi sesama. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka dibawakan oleh Gita Giwang Tari. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama untuk sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa bukrina wa maulidina wa maulana Muhammad wa sallim wa ta'ala an kulli sahabatin wa rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda da'i, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan penuh kerendahan hati kami mempersembahkan puji syukur atas kehadirat-Mu. Engkau yang mengatur alam seisinya, Engkau pula yang telah membebaskan kami dari pedihnya penjajahan dan memberikan kemerdekaan pada negeri tercinta ini. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghafur, ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa para pahlawan yang sudah gugur demi kemerdekaan bangsa ini. Atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun.
dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka berikanlah kami kekuatan dalam mengisi kemerdekaan, membangun generasi bangsa dan negara untuk mewujudkan negeri yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila di bawah ridhomu. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Haq, hindarkanlah bangsa ini dari fitnah dan marbahaya. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkan tekad kami untuk membangun negeri kami agar menjadi negeri yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Acara sudah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Kepada Dewan Guru beserta staf tata usaha dapat meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling utama. Yang nggak ada fotonya Komandan Upacara. Hormat. Gerak. tadi udah setting sampai Tegak. Gerak. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Masing-masing pemimpin pasukan dapat membubarkan pasukannya.
Dilanjutkan kegiatan pawai. Barisan paling depan tim Paso Skala. Absennya nanti setelah Ini begini. Nanti